Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamna bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul muslimin rahimakumullah, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Nikmat yang Allah berikan pada kita pada saat ini merupakan nikmat yang sulit untuk kita kembalikan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memperlihatkan keagungannya melalui makhluk yang Allah ciptakan, mulai dari makhluk terkecil sampai makhluk yang paling besar, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, Idul Adha merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Idul Adha cenderung biasa disebut dengan bulan haji karena Idul Adha identik ada hubungan dengan pelaksanaan ibadah haji. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, yang mana melalui khutbah awal ini dalam rangka peningkatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan ketakwaan dan keimanan kita yang sebenar-benarnya, tentu bukan hanya sebatas kita melaksanakan rukun dalam khutbah, tapi penerapan kita setelah pelaksanaan khutbah ini. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, ketika melihat sejarah, dan bukan hanya sejarah yang perlu kita pahami pada saat ini, bahwa merupakan sudah seumumnya
kita mengetahui dengan perjalanan historis yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi yang paling penting dalam pelaksanaan ketika proses perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam yang disebut dengan Abul Anbiya, yang disebut dengan Ulul Azmi, yang disebut dengan Khalilullah, itu semua merupakan proses yang diraih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kenapa Nabi Ibrahim tergolong kepada Nabi Ulul Azmi? Karena Nabi Ibrahim mempunyai tingkat kesabaran terhadap apa yang Allah berikan. Sehingga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tingkat 4 kesabaran yang dapat diraih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ke-1, sabar ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar mendapatkan nikmat cenderung akan menjadikan lupa diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah nikmat yang diterima tidak menyadari itu dari Allah, tapi menyadari nikmat yang kita terima hasil diri kita semua. Itu merupakan salah yang sangat besar ketika orang yang mengaku mukmin, orang yang mengaku muslim, orang yang mengaku muttaqin, ketika nikmat yang Allah berikan tidak menyadari bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabar mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan nikmat akan menjadikan malapetaka di hadapan Allah ketika nikmat kita tidak bisa menyadari dan kita tidak bisa mensyukuri. Yang kedua, tingkatan sabar dalam hal musibat. Semua orang tentu ketika mendapatkan musibah tidak ada yang menginginkan. Tapi Allah berikan cobaan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau mulai dari perjalanan rumah tangganya beliau dengan Siti Sarah. Proses dalam perjuangan rumah tangga Nabi Ibrahim menginginkan seorang putra, tapi ternyata tahun ke tahun sampai keluar rambut yang berwarna putih. Nabi Ibrahim tidak diberikan kepercayaan mempunyai anak ketika berumah tangga dengan Siti Sarah. Dengan kesolehan Siti Sarah yang namanya istri Nabi, maka Siti Sarah ketika Nabi Ibrahim menginginkan seorang anak laki-laki, menginginkan seorang putra, kesolehan Siti Sarah bahkan menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah dengan seorang putri. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam unsur dalam pelaksanaan nikah dengan Siti Hajar bukan unsur karena nafsu, tapi lillahi ta'ala, sehingga kesolehan Siti Sarah mencarikan calon istri untuk mengganti Siti Sarah, yaitu Siti Hajar. Sehingga Siti Hajar dihasilkan dari istri yang ke-1 dari Siti Sarah. Setelah perjalanan proses rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengungkapkan sebuah doa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ungkapan doa yang dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan menginginkan seorang putra yang soleh, sehingga Allah karuniakan putra dari Siti Hajar, maka yang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, sabar ketika mendapatkan musibah. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berbagai hal rintangan dalam menjalani kehidupan,
Belum lagi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau telah membangun sebuah Ka'bah dengan Nabi Ismail alaihissalam tertuang dalam sebuah Al-Quran. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berbagai hal kemusyrikan, membangun sebuah Ka'bah, ternyata setelah dibangun Ka'bah banyak orang yang mengganggu untuk menghancurkan Ka'bah. Maka datanglah burung yang menolong terhadap penyelamatan Ka'bah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika proses Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan musibah oleh Allah berhadapan dengan orang tua yang namanya Ajar atau Raja Namrud, beliau menginginkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketulusan hati, keikhlasan hati yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga datanglah pertolongan. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Apa yang dibacakan Nabi Ibrahim? Badan wasalaman. Ternyata api yang begitu panas dirasakan oleh Nabi Ibrahim sangat dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasil dari tingkat sabar dalam menghadapi musibah. Suri tauladan untuk kita. Kita sebagai manusia biasa, tentu kalau kita bandingkan, kita posisi sebelah mana kalau kita bandingkan jauh tanah ke langit. Ketika kita bandingkan dengan sifat-sifat kenabian yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang didapatkan oleh Nabi Ismail alaihissalam, sehingga patutlah kita mengaku sebagai manusia biasa ketika kita menjalani dalam kehidupan bisa melakukan sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi atau melaksanakan kemaksiatan. Cenderung orang yang melakukan maksiat akan menginginkan nafsu amarah untuk melakukannya. Maka ketika itu tahu hal yang menjadikan maksiat, kita berusaha untuk menjauhi dari kemaksiatan itu. Itu merupakan tingkat kesabaran ketika kita melakukan maksiat. Yang keempat, sabar ketika terhadap qada dan qadarnya Allah. Karena semua perilaku manusia khususnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Semua makhluk termasuk manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercatat oleh Allah di kutubullah, catatan Allah. Sebelum kita lahir Allah sudah menentukan kita, usia kita, rizki kita, nasib kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah hadapkan dengan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, itulah akan menjadikan satu cobaan bagi orang yang beriman. Patutlah kita menerima dengan kesabaran. Ketika kita menginginkan sehat malah sakit, ketika kita menginginkan selamat malah celaka, ketika kita menginginkan untung malah rugi, di sanalah akan muncul ciri-ciri orang yang beriman mempunyai sifat kesabaran terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanul muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan panutan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat prestasi Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. 3 hal dalam kitab Nasuihul Ibad dikatakan kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan Khalilullah. 1. Nabi Ibrahim memilih perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Nabi Ibrahim memilih perintah Allah daripada memilih perintah nafsu diantaranya. Ketika Nabi Ibrahim bukan tidak sayang terhadap anaknya, karena itu yakin perintah dari Allah. Bahkan coba pikirkan kata Nabi Ibrahim terhadap anaknya, Pangdur madataro. Coba pikirkan,
Dan apa yang aku lakukan ketika mimpi, apakah itu benar dari Allah? Kata Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Kesolehan Nabi Ismail betul, itu merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Ismail. Sehingga Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, untuk disembelih. Ketulusan, keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan sabar Nabi Ibrahim alaihissalam, datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya pertolongan dari Allah itu merupakan padol Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang pilihan Allah. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kita Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Yang kedua, Nabi Ibrahim mendapat Khalilullah. Beliau mahtamamtu, tidak pernah galau, tidak pernah risau, tidak pernah gelisah. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, mendapatkan Khalilullah. Nabi Ibrahim belum pernah makan pagi dan sore ketika sebelum Nabi Ibrahim mendapatkan teman untuk menemani makan. Ikhwanul muslimin rahimahumullah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim mendapatkan Abul Anbiya. Di sana menanamkan semua akidah, semua ketauhidan cenderung mengarah kepada ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tidak akan muncul ketika keyakinan dan keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi semua itu, kecuali Allah berikan akidah yang kuat, keimanan yang kuat ketika menghadapi segala bentuk dalam kehidupan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan melalui khutbah awal ini kita senantiasa menjadikan sebuah keilmuan, sebuah tarbiyah pendidikan, dan sebuah suri tauladan untuk jadikan contoh terhadap kehidupan kita, yang mana perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga proses dalam perjalanan ibadah haji, semua itu tidak jauh dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga menjadikan kasus syarat dan rukun Islam ketika sudah munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa yuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad bajal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa isran kama hamatahu 'alal ladzina min qablina innaka larahufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma tawwir umurana wa sahih ajsadana wa qdi hajatana waqsir amwalana wa auladana wa habib linnasi ajma'in. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ta'dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Pengumuman kamu anu nitip hewan kurban tamu dalapan tos aya di Masjid Al-Huda. Sekali deui kamu nitipkeun hewan kurban atanapi melaksanakeun ibadah kurban dina dinten ayeuna diaturana tamu dalapan kempal di Masjid Al-Huda. Sehingga deui ka para panitia supaya tamu dalapan siap-siap kanggo pelaksanaan penyembelihan karena segala fitrah sarana ta'aturkeun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.